Hanya Indonesia yang tidak biasa. Seluruh dunia terperangah oleh perilaku orang Indonesia dan orang Tiongkok di restoran buffet. Mina yang bekerja sebagai pelayan restoran di Bangkok, ibu kota Thailand, yang populer di kalangan turis mengatakan dia tidak akan pernah melupakan pemandangan tertentu. Dengan sedikit rasa malu, Mina mengakui sejujurnya pada awalnya saya merasa agak canggung terhadap orang Indonesia. Dia menjelaskan bahwa ketika dia mulai bekerja di hotel, dia bertemu banyak tamu yang tidak bisa berbahasa Inggris. Dan itu sangat membuat stres. Dia mengatakan orang Indonesia khususnya cenderung memiliki masalah ini tidak mahir berbahasa Inggris. Awalnya Mina sangat terkejut karena dia berpikir bahwa sebagai orang asing yang menginap di hotel mewah, tentu saja mereka seharusnya bisa berbahasa Inggris. Namun banyak orang Indonesia yang kesulitan memahami frasa sederhana dalam bahasa Inggris dan terlihat bingung oleh instruksi sederhana. Faktanya meskipun pendidikan bahasa Inggris cukup umum di Indonesia, banyak orang tampak tertutup dalam komunikasi cepat sehari-hari. Dikatakan bahwa hanya sebagian kecil populasi Indonesia yang fasih berbahasa Inggris. Mina pernah bertanya-tanya mengapa hal ini terjadi, tetapi dia segera memperhatikan ciri khas mereka. Singkatnya, mereka selalu tampak pemalu dan tidak pernah berbicara keras-keras. Ketika ditanya, mereka hanya tersenyum dengan canggung lalu memiringkan kepala. Dia mengatakan pada awalnya, dia bahkan merasa jengkel dengan sikap diam mereka ini. Apakah masyarakat Indonesia sangat konservatif, pikirnya. Rasanya seperti negara yang terlalu tertutup. Mina yang belum pernah ke Indonesia dan tidak punya teman Indonesia tanpa sadar memegang prasangka. Namun sesuatu terjadi di makan malam buffet restoran yang benar-benar mengubah kesan Mina tentang Indonesia. Saat senja meja saji yang dipenuhi hidangan Thailand ramai seperti biasa. Banyak tamu datang untuk makan. Aroma ayam panggang yang lezat, kari hijau yang pedas, pad thai yang kaya rasa, dan tom yum goong yang terkenal, semua hidangan ini menggugah selera hanya dengan melihatnya. Semua orang tampak tidak sabar bahkan untuk menunggu giliran mengantre. Pada saat ini kelompok yang disebut Mina dalam hatinya sebagai ketenangan sebelum badai muncul. Oh, rombongan tur besar dari Tiongkok. Mereka datang lagi hari ini, pikirnya mempersiapkan diri secara mental. Dengan kedatangan mereka suasana restoran benar-benar berubah. Area buffet segera berubah menjadi medan perang. Sejak dari pintu masuk, kehadiran mereka benar-benar meledak. Setiap orang tampak seperti aku, adalah raja berbicara keras-keras dan berjalan dengan langkah cepat penuh semangat. Ketika Mina meminta mereka menunggu sebentar karena kursi sudah penuh, sebuah bentakan terbang, kami membayar dan menginap di sini. Volume suara mereka sudah mencapai titik di mana mikrofon tidak diperlukan. Percakapan tamu di meja lain pun terhenti total. Begitu tempat duduk dipastikan, pertunjukan pun dimulai. Mereka bergegas menuju buffet dengan kecepatan penuh. Di depan panci tom yum goong, mereka saling mendorong dan berebut udang, mengangkat piring seolah sedang merebut rebound dalam permainan basket. Mereka mengambil porsi yang tampak jelas lebih dari sekadar untuk satu orang dengan cara yang terang-terangan dan sembrono. Dan ini baru permulaan. Beberapa orang bahkan menumpuk hidangan di piring menjadi menara tinggi, hampir mencapai tingkat seni. Kecintaan mereka pada makanan ditunjukkan dengan cara yang membuat orang khawatir menara itu akan runtuh kapan saja. Orang-orang di sekitar mereka menahan napas. Tentu saja, kata toleransi tidak ada dalam kamus mereka. Gaya dasar mereka adalah menyela, memotong barisan, melalui celah di antara antrian, bukannya menunggu dengan sabar. Teori mereka tampaknya adalah menghadapi makanan enak bersikap sopan adalah membuang-buang waktu. Kemudian hal yang lebih mengejutkan menyusul. Raungan dan aura agresif itu diredam oleh pemandangan. Mencuil dengan tangan adalah gaya insting mereka. Mereka dengan tenang meninggalkan porsi yang tidak habis dan tertawa sambil menuju target berikutnya. Meja mereka dipenuhi dengan hidangan yang tidak tersentuh. Mina dan pelayan lainnya hanya bisa menghela napas. Ini pasti harus dibuang. Jika mencoba mengingatkan mereka, mereka akan marah dan membalas. Ini buffet, ambil sebanyak yang kami mau. Apa masalahnya? Salah satu etiket makan Tiongkok mungkin adalah meninggalkan makanan sebagai bukti kemakmuran. Tetapi bagi pelayan ini adalah sumber tekanan besar. Ini buffet biasa, bukan permainan bertahan hidup. Meskipun demikian, Mina tetap bertugas setiap hari dengan senyum di wajahnya. Namun suatu malam Mina akhirnya merasa mencapai batasnya. Seperti biasa, restoran penuh sesak dan semua staf sibuk berlarian. Malam itu rombongan tur Tiongkok yang akrab itu datang lagi. Udara seolah bergetar setelah suara mereka berlalu. Hidangan utama buffet malam itu adalah pad krapau, Thailand andalan hotel, dan nasi ayam Hainan. Yang lembut, keduanya merupakan hidangan andalan yang dibanggakan oleh koki. Hari ini aku akan memamerkan keahlianku. Tetapi hidangan ini dengan
cepat diubah menjadi seni tumpukan piring di meja mereka. Sikap mereka terhadap Pat Krapau seolah-olah ada batangan emas yang tersembunyi di dalamnya. Mina ingat tamu lain yang sedang mengantre terperangah di tempat mata mereka terbelalak. Yang lebih mengganggu Mina adalah pemandangan setelahnya. Meja setelah tamu Tiongkok pergi adalah seperti ruang pameran kekacauan buffet. Butiran nasi bertebaran di kursi, remah-remah mie menempel di lantai, potongan mangga berserakan, semuanya seolah memprotes dalam diam. Mengapa harus seperti ini? Setiap saat Mina menghela napas panjang. Dia tidak sengaja melihat uang tip yang ditinggalkan di atas meja. Namun pada saat itu perasaan Mina menjadi campur aduk. Rasanya seperti ambil ini lupakan semuanya. Ya, mereka sepertinya ingin menyelesaikan semua ketidaksopanan dan masalah pembersihan dengan uang tip. Ini seperti penjahat di drama TV yang berkata, "Ini untukmu," lalu pergi membiarkan kerja keras di lapangan ditutup dengan selembar kertas. Hati Mina merasakan tusukan. Meskipun demikian, Mina tersenyum dan berkata, "Terima kasih," sambil terus membersihkan meja. Karena ini adalah profesionalisme layanan. Tapi malam itu berbeda. Seorang tamu pria menjadi marah besar setelah melihat tanda yang menunjukkan minuman beralkohol dikenakan biaya. Dia membanting gelas bir ke meja dan berteriak, "Mengapa bir harus dibayar? Jika tidak ada minuman pendamping, siapa yang bertanggung jawab?" Tangan Mina berhenti. Dia terbelalak, tidak bisa bergerak. Siapa yang bertanggung jawab? Ini bukan lagi keluhan. Ini lebih mirip sekuel dari novel fiksi. Agar dia akhirnya puas, Mina menjelaskan selama 1 jam. Setiap penjelasan jiwanya terkikis. Ada sesuatu yang putus dalam hati Mina. Saya tidak tahan lagi. Dikatakan bahwa malam itu adalah pertama kalinya dia menangis di ruang istirahat. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, pihak lain tidak merasakan perhatian dan kepeduliannya. Mungkin saya hanya dianggap sebagai pelayan yang bertugas membersihkan sisa makanan. Rasa sedih memenuhi hatinya. Keesokan harinya, Mina datang bekerja lebih awal dari biasanya. Belum genap 24 jam sejak teori absurd tentang siapa yang bertanggung jawab jika bir tidak gratis itu. Dia diam-diam berdoa agar hari ini menjadi hari yang tenang. Saat itulah sebuah rombongan Asia beranggotakan 8 orang muncul di pintu masuk restoran. Sepasang suami istri paruh baya, 2 pasang suami istri muda yang tampak seperti anggota keluarga mereka dan anak-anak. Wajah mereka menunjukkan ekspresi damai menikmati perjalanan wisata. Seorang pria paruh baya bertanya dengan bahasa Inggris, tetapi sangat sopan, "Bolehkah kami masuk?" Mina terkejut dengan kalimat ini. Mereka tidak memiliki sikap kami masuk adalah hal yang wajar, tetapi sebaliknya tampak rendah hati dan sopan karena menyadari jumlah mereka yang banyak. "Apa bolehkah kami masuk?" "Tentu saja boleh." Meskipun meja sudah disiapkan, pertanyaan sopan mereka justru membuat Mina merasa sedikit tidak enak hati. Mereka orang Indonesia, pikir Mina. Tamu-tamu Indonesia yang terlalu pendiam itu lagi. Tapi lebih baik daripada yang berisik, kan? Namun ketika dia mengantar mereka ke tempat duduk anak-anak digandeng orang tua mereka, mereka tidak melompat-lompat atau berteriak keras. Mina melirik ke area buffet. Seperti yang diperkirakan, kerumunan sudah mulai berkumpul di depan hidangan populer kari hijau dan spring roll goreng ayam panggang yang harum dan sup tom yum asam pedas Thailand. Menurut pengalaman Mina, jika rombongan tur Tiongkok ada di sana, pasti akan terjadi perebutan makanan. Tetapi rombongan Indonesia ini berbeda. Menghadapi deretan hidangan populer, tidak seorang pun dari mereka mengisi piring mereka sampai penuh. Mereka hanya mengambil sedikit dari berbagai hidangan dan mulai menikmatinya perlahan. Yang khususnya membuat Mina bingung adalah area kari hijau. Jika itu rombongan Tiongkok, mereka akan menyendoknya dengan semangat seolah hampir mengosongkan panci. Tetapi orang Indonesia tidak. Mereka tidak menyela atau menerobos kerumunan. Jika ada orang di depan mengantre, mereka akan menunggu dengan tenang. Dari sudut pandang orang luar, budaya mengantre seolah telah mendarah daging dalam diri mereka. Ketika giliran mereka, mereka hanya mengambil sedikit hidangan dan meletakkannya dengan ringan di sudut piring. Sikap ini memberikan kesan bahwa mereka tidak menikmati all you can eat, tetapi bersikap hati-hati. Coba dulu. Yang paling mengejutkan adalah apa yang terjadi ketika seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun mengambil makanan. Ketika tangan kecilnya tidak sengaja menjatuhkan sendok, anak itu segera membungkuk sedikit ke Mina dan berkata maaf. Orang tuanya juga segera berlari meminta maaf dengan tulus, "Maaf sekali. Sungguh tidak sopan." Interaksi yang sangat sopan ini membuat Mina sejenak merasa bahwa ini bukan area buffet hotel, tetapi semacam acara keluarga kelas atas. Mereka mengambil makanan, makan, tertawa, dan berbincang, tetapi sama sekali tidak mengganggu tamu di meja lain.
Mina terkejut dengan adanya tamu yang setenang dan senyaman udara seperti ini. Mengapa? Mengapa begitu berbeda? Mina terus mengingat-ingat pemandangan makan yang cermat dari kelompok orang Indonesia ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam dalam hati, apakah masakan Thailand tidak cocok dengan selera orang Indonesia? Karena mereka terlalu cermat, terlalu sopan. Mina mengira mereka tidak menyukai rasanya. Jadi Mina memberanikan diri untuk bertanya langsung, apakah makanannya sesuai dengan selera Anda? Dia bertanya dengan lembut dengan sedikit kecemasan. Mereka langsung tertawa, bahagia wajah mereka berseri-seri. Ya sangat enak, kami sangat suka masakan Thailand. Mendengar jawaban ini, Mina tidak bisa menahan diri untuk tidak ternganga. Enak, kalau begitu tidak bisakah makan lebih banyak? Mina merasa lega karena respons mereka lebih ramah dari yang dia duga. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan menggunakan perangkat lunak terjemahan untuk menunjukkan pesan. Mengapa Anda hanya mengambil sedikit? Ini prasmanan, tidak masalah jika Anda makan lebih banyak. Salah satu pria tamu segera mengeluarkan ponselnya sendiri dan menunjukkan layar terjemahan kepadanya. Di atasnya tertulis, makanan seenak ini tamu lain pasti ingin mencicipinya juga. Kami tidak boleh memonopoli makanan enak. Kami harus berbagi dengan semua orang. Pada saat itu waktu seolah berhenti. Kalimat itu membuat Mina merinding. Apa ini? Ada pemikiran seperti ini. Bagi Mina yang selama ini tenggelam dalam budaya buffet, yang berarti siapa cepat dia dapat mengambil berarti untung dan tidak makan. Berarti rugi. Pola pikir ini datang dari dimensi lain. Karena enak jadi ingin berbagi. Kalimat ini membuat dia sadar. Mina sangat merasakan bahwa setiap gerakan kelompok orang Indonesia ini telah melampaui sekadar kesopanan. Perilaku mereka berasal dari perhatian dan kepedulian terhadap orang lain. Dan kepedulian ini bahkan meluas hingga ke staf layanan. Ketika dia berusaha menjelaskan hidangan mereka, akan tersenyum dan berkata, terima kasih, bahkan hanya untuk mengisi ulang air di meja mereka, akan mengucapkan terima kasih berulang kali. Ketika dia bersiap untuk membersihkan piring, bahkan ada yang secara sukarela menyerahkan piring mereka kepadanya. Sikap mereka menghangatkan hati Mina. Dia benar-benar merasa bahwa orang-orang ini tidak datang hanya untuk makan. Mereka menghargai ruang ini agar setiap orang yang menggunakannya dapat menghabiskan waktu dengan menyenangkan. Ada lagi hal yang tak terlupakan. Seorang gadis kecil berkata dengan suara pelan, "Mama, makanan akan lebih enak jika kita berbagi dengan semua orang, kan?" Saat Mina mendengar kalimat ini, dia berpikir, anak ini pasti akan menjadi orang yang menghargai orang lain ketika dia dewasa. Demikianlah malam yang tenang dan indah bersama orang Indonesia berlalu. Tapi ini bukan akhir melainkan awal dari keinginan Mina untuk lebih memahami Indonesia. Mina pernah mendengar pepatah pelanggan adalah raja, tetapi dalam pengalamannya dia hampir tidak pernah benar-benar merasakannya. Sebaliknya setiap hari dia berurusan dengan orang-orang yang tidak seperti raja melainkan dewa yang meraung dan bertingkah seperti penguasa. Tetapi orang Indonesia berbeda. Mereka tidak menggunakan status pelanggan sebagai perisai. Sebaliknya mereka tampaknya selalu menyadari bahwa merekalah pihak yang menerima layanan. Terima kasih adalah kata yang mereka ucapkan berkali-kali sepanjang malam. Bahkan jika penjelasan tidak terlalu jelas, mereka akan tersenyum mengangguk dan berkata, tidak apa-apa lalu mengucapkan terima kasih lagi. Ini seperti sihir. Berapa kali kalimat singkat itu menyelamatkan Mina dan rekan-rekannya. Ini bukan diucapkan karena menerima layanan melainkan penuh dengan emosi tulus. Itu adalah kata-kata yang alami dan hangat. Yang lebih mengejutkan adalah tingkah laku mereka. Anak menjatuhkan garpu, orang tua akan cepat mengambilnya dan meminta maaf sekali. Mereka akan menumpuk piring bekas di atas meja agar mudah dibersihkan. Jika peralatan makan atau sup tumpah, mereka tidak akan membiarkannya, melainkan mengambilnya dan menyerahkannya kepada Anda sambil berkata, tolong tukarkan yang baru. Ketika seseorang ingin menarik kursi di sebelah mereka, mereka akan secara sukarela menarik kursi mereka sedikit ke dalam membuat jalan. Di ruang itu ada suasana di mana semua orang dengan sopan menggunakan ruang publik, yaitu restoran bersama-sama. Mina berpikir, orang-orang ini bukan pelanggan, mereka adalah peserta bersama. Di panggung restoran ini, kadang-kadang pelayan adalah tokoh utama, kadang-kadang hidangan adalah tokoh utama. Tetapi dalam semua momen itu, orang Indonesia adalah pendamping yang tenang. Ini adalah jenis rasa hormat yang tidak tercatat dalam manual manapun. Dan ini tidak terbatas hanya pada restoran. Ini adalah perasaan yang diungkapkan oleh semua staf hotel. Tamu-tamu Indonesia benar-benar berbeda. Mereka adalah orang yang bisa bertindak dengan memikirkan orang lain. Kami justru mendapatkan kekuatan dari mereka. Bukan hanya Mina Koki, staf resepsionis, staf housekeeping, semua orang tersentuh oleh perilaku mereka.
Setelah selesai bekerja di restoran, Mina sering mengobrol dengan Pia staf housekeeping di ruang istirahat. Hari itu pembicaraan secara alami beralih dari rombongan Indonesia yang baru saja check out ke kamar mereka. "Hei Mina, apakah kamu sudah melihat kamar tamu-tamu Indonesia?" Itu tanya Pia segera. Ketika Mina menjawab, belum, dia tersenyum dan berkata, "Sangat bersih sampai mengejutkan. Kamar yang ditempati orang Indonesia begitu rapi sehingga hampir tidak perlu dibersihkan lagi. Handuk bekas pakai dikumpulkan di satu tempat dan sampah sudah dipilah dan dimasukkan ke dalam tas di sudut." Pia berkata, dengan sedikit emosi, kamar itu seolah ingin diam-diam menyembunyikan bahwa ada orang yang pernah menginap di sana. Yang khususnya mengejutkannya adalah bahwa spray tempat tidur bahkan dilipat dengan rapi, spray dan sarung bantal dikumpulkan bersama. Dia berkata, "Saya tidak pernah berpikir ada orang yang membantu melipat spray. Mereka pasti ingin pekerjaan membersihkan kami menjadi lebih mudah." Mina mengangguk setuju. Di sisi lain kamar setelah turis Tiongkok menggunakannya adalah dunia lain. Bantal jatuh di lantai, handuk basah digulung dan diletakkan sembarangan. Meskipun ada tempat sampah, botol plastik dan kemasan mie instan berserakan di lantai. Daun merah misterius berserakan di meja. Anda harus melihat dengan cermat untuk menebak bahwa itu mungkin sisa teh Tiongkok yang mereka bawa sendiri setelah diminum. Wastafel dipenuhi kapas bekas dan tisu. Kertas toilet dirobek berantakan. Pia tertawa bercanda. "Kami harus melakukan inspeksi tempat kejadian sebelum membersihkan sampah." Dia mengatakan tentu saja ada tamu Tiongkok yang sopan, tetapi ketika mereka menginap dalam kelompok, kemungkinan kamar menjadi berantakan pasti meningkat. Dan yang sering ditemukan adalah amplop berisi sejumlah uang tip yang cukup besar. Tetapi Pia sering merasa hampa. Dia berkata, "Meskipun uang sangat kami hargai, sejujurnya yang paling membuat kami senang adalah melihat kamar yang bersih dan rapi yang menunjukkan perhatian untuk pengguna berikutnya." Dalam situasi seperti ini yang ditinggalkan orang Indonesia bukanlah uang receh, tetapi jejak hati, sebuah catatan kecil bertuliskan, "Thank you," tulisan tangan, handuk yang dilipat ringan dan suasana bersih yang bisa dirasakan begitu masuk kamar. Mereka tidak meninggalkan uang receh, tetapi hati mereka benar-benar tertinggal di sana. Mina setuju dengan perkataan Pia. Pekerjaan kebersihan memang jarang mendapat perhatian, tetapi justru karena itu, ia adalah tempat yang paling bisa melihat sifat sejati seseorang. Para staf serempak mengatakan, orang Indonesia akan mempertimbangkan orang lain di tempat yang tidak terlihat. Mereka tidak hanya mementingkan kenyamanan diri sendiri, tetapi bisa membayangkan perasaan orang yang datang setelah mereka. Ini sepenuhnya sama dengan yang dirasakan Mina di restoran. Meskipun negara dan bahasa berbeda, hanya dengan melihat kamar Anda, bisa langsung mengerti bahwa orang-orang ini hidup untuk orang lain. Melalui kebersihan Anda bisa memahami seseorang. Ketika perasaan ini tertinggal dalam hati Mina, dia mulai menghadapi prasangka yang pernah dia pegang. "Sejujurnya, pada awalnya saya tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang Indonesia. Tapi sekarang benar-benar berbeda. Malam di restoran itu, dan kamar hotel yang dibersihkan dengan sangat rapi, mengajarkannya bahwa bahkan tanpa bahasa hati bisa berkomunikasi. Dia tidak pernah berpikir bahwa meskipun mereka tidak berbicara bahasa Inggris, mereka bisa menyampaikan begitu banyak. Setiap orang Indonesia menganggap tenggang rasa mempertimbangkan perasaan orang lain sebagai hal yang wajar. Mina merasa bahwa ini bukan hanya aturan, tetapi budaya itu sendiri, yang terbentuk secara alami sejak kecil. Bahkan anak-anak bisa mengucapkan kata-kata penuh pertimbangan. Ini menunjukkan bahwa pendidikan keluarga mereka sangat baik. "Saya pikir di masyarakat itu konsep memikirkan orang lain sangat umum," kata Mina. Mina selalu percaya bahwa orang Thailand sendiri memiliki karakter nasional yang lembut dan sopan, tetapi ada tingkat perhatian yang lebih dalam yang tersembunyi dalam perilaku orang Indonesia. Misalnya ketika seorang tamu Tiongkok sedang marah kepada pelayan, pernah ada sepasang suami istri Indonesia yang diam-diam menyatakan keprihatinan kepada Mina. "Apakah Anda baik-baik saja? Tolong jangan memaksakan diri." Ini adalah kepedulian sejati yang tidak tercatat dalam manual manapun di masyarakat. Mina merefleksikan, apakah saya benar-benar memahami orang-orang ini? Saya memiliki banyak kesalahpahaman, tetapi yang dengan lembut dan perlahan memperbaiki saya juga adalah orang Indonesia. Bagi Mina, mereka tidak marah, tidak menyalahkan, tetapi hanya mempertahankan diri mereka dan bertindak dengan tenang yang dapat mengubah hati seseorang. Ini adalah keajaiban yang terjadi di depan matanya. Jika anak saya ingin belajar di luar negeri, saya akan merekomendasikan Indonesia tanpa ragu. Mina kini yakin bahwa di sana dia akan dikelilingi oleh orang-orang yang lembut dan akan belajar tentang pertimbangan lebih dari tempat lain manapun.
Saya sekarang menghormati Indonesia dari lubuk hati saya, kata Mina, matanya berbinar bangga. Bagaimana menurut Anda, di lingkungan buffet, di mana Anda bisa menikmati dan mengambil makanan sesuka hati, mungkin sifat sejati seseorang dapat tercermin paling jelas. Kali ini Mina tersentuh oleh perilaku orang Indonesia, tetapi sebenarnya orang Thailand juga memiliki nilai berharga untuk tidak menyia-nyiakan makanan. Orang Thailand juga memiliki budaya menghormati makanan dan berterima kasih kepada masakan. Bahkan ada pepatah yang mengatakan bahwa ada dewa yang bersemayam di setiap butir nasi. Justru karena itulah dalam perilaku orang Indonesia yang berbagi makanan dan menghabiskan piring hingga bersih, Mina merasakan keindahan yang tumpang tindih dengan budayanya sendiri. Saya pikir meskipun negara berbeda, agama berbeda, niat untuk menghormati makanan demi orang lain pasti bisa menjadi jembatan yang dengan lembut menghubungkan dunia. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika Anda menyukainya, jangan lupa untuk berlangganan saluran dan menekan tombol suka. Kami sangat menantikan komentar Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.